Shalom. Shalom. Masih ada sukacita? Wow, saya lihat senyum-senyum yang luar biasa. Dan sudah ada beberapa yang sudah kembali dari kampung halamannya ya. Dengar suara saya? Agak ngambang? Enggak? Oke. Hari ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini kita memasuki bulan Agustus awal. Ya, ini adalah bulan kemerdekaan. Yang percaya katakan amin. Karena Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus. Jadi Agustus ini, di bulan Agustus kita memasuki yaitu bulan kemerdekaan, saudaraku. Kalau kita mau mengalami kemerdekaan yang luar biasa, mengalami kemenangan yang luar biasa, maka kita perlu jadilah menjadi kuat. Yang percaya katakan amin. Iya. Tema hari ini saya sampaikan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jadilah kuat dan menang di tengah krisis. Hari-hari ini mungkin kita menghadapi di tengah-tengah krisis, saudaraku. Namun percayalah, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan bila kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Karena apa saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Karena di dalam kitab Amsal berkata, coba kita buka Amsal. Iya, Amsal pasal yang ke-24. Dalam Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10, kita coba buka sama-sama. Dalam kitab Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10, yang sudah ketemu katakan amin. Ada slide-nya itu. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sama-sama lagi. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Amin, saudara? Amin. Gak bisa dibuka? Oke. Di sini dikatakan bahwa ini adalah Raja Salomo yang penuh hikmat. Dia orang yang luar biasa juga, saudaraku. Dia adalah anaknya Daud yang menjadi raja menggantikan Daud. Dia tahu kehidupan banyak orang. Dan dia berkata di dalam Amsal ini, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Karena apa saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Ada banyak orang hari-hari ini, iya, ada banyak orang hari-hari ini yang menjadi tawar hati, saudaraku. Sebenarnya kalau ada krisis, karena di sini dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kalau di The Message dia katakan in a crisis, maksudnya bila dalam krisis pun, dalam kesesakan pun, kita nggak perlu khawatir, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Makanya kita perlu di masa kesesakan, di masa krisis. Yang dimaksud masa kesesakan yang dikatakan oleh Amsal ini adalah yaitu masa krisis, masa yang sulit, masa yang sukar dalam hidup ini. Maka jangan menjadi kecil kekuatan kita, saudaraku. Justru di masa kesesakan, di masa krisis, di masa kesulitan, di masa tekanan, di masa kesukaran, hendaknya kita harus memperbesar kekuatan kita. Yang percaya katakan amin. Ada banyak orang hari-hari ini di masa kesukaran, di masa kesesakan, di masa bahkan krisis, semakin mengecil kekuatanmu. Coba lihat dulu kiri kanannya.
Kecil nggak kekuatannya? Ada tawar hati nggak dia, saudara? Ada mulai orang-orang yang mulai tawar hati. Kalau orang sudah mulai tawar hati dalam masa kesesakan, masa-masa krisis, masa-masa pandemik COVID-19 ini, saudaraku, banyak orang tidak memperbesar kekuatannya, malah mengecil kekuatannya. Itu sebabnya Alkitab katakan, jangan menjadi kecil kekuatanmu, hendaklah di masa kesukaran ini engkau perbesar kekuatanmu. Yang percaya katakan amin. Krisis memang akan dihadapi oleh semua orang, ujian. Krisis itu adalah bagian dari ujian. Kemarin beberapa minggu yang lalu saya sampaikan tentang apa, saudaraku? Ada ujian. Benar? Karena semua akan menghadapi ujian. Saya lihat semuanya sedang menghadapi ujian-ujian ini, saudara. Kemarin juga saya sampaikan 2 minggu yang lalu, apa firman Tuhan yang saya sampaikan, saudara? Ada yang tahu? Pelayan. Kita ini adalah pelayan kerajaan surga. Kita harus taat dan harus survive. Artinya harus selesai walaupun ada banyak tinjuan, ya kan? Karena kita ini adalah diutus dari surga. Seperti kemarin pelari yang dikirim dari Tanzania. Walaupun dia cedera lututnya, kakinya, sehingga tertati-tati, tapi dia punya komitmen, aku dikirim dari negaraku untuk menyelesaikan pertandingan. Itu juga yang menjadi bagian kita. Kita dikirim atau diutus atau datangnya dari surga. Di dalam dunia ini kita juga harus menyelesaikan pertandingan. Yang percaya katakan amin. Untuk menyelesaikan pertandingan ini, maka kita harus memperbesar kekuatan kita, saudaraku. Karena akan banyak tantangan, akan banyak persoalan, akan banyak kesukaran, kesulitan di depan kita. Kalau kita kecil kekuatan kita, bagaimana kita bisa memenangkan pertandingan? Bangsa Indonesia, kita tahu 17 Agustus merebut kemerdekaan ini, itu mereka memperkuat semangat mereka. Dilihatnya Belanda mungkin sudah menjajah selama berapa tahun, saudara? 350 tahun. Mungkin ada yang berkata begini, nggak tahu Pak, karena saya belum lahir. Tapi hal ini, saudaraku, bangsa Indonesia, pahlawan-pahlawan timbul di saat-saat ada krisis, di saat-saat ada tekanan, persoalan, bahkan kesesakan, kesukaran yang luar biasa. Makanya kita perlu menjadi orang yang kuat. Apalagi masa-masa pandemi sekarang ini, COVID-19. Itu bagaikan kesukaran yang kita hadapi. Itu bagaikan krisis. Sedang mengalami krisis bangsa-bangsa. Termasuk yang kita doakan Indonesia juga. Karena belum diketemukannya vaksinnya. Indonesia katakan sudah ketemu dan akan diberlakukan bulan Januari tahun 2021. Itu lagi diteliti, sedang diuji. Supaya bisa dipromosikan. Jadi kita harus menjadi kuat. Coba kita selainnya, ada tanda-tanda orang yang kuat, saudaraku. Tanda orang yang kuat itu adalah tangguh di tengah krisis. Apa, saudara? Iya, dia tidak gampang dikalahkan di tengah kesulitan. Dia tangguh menghadapi apapun di tengah kesulitan. Sama halnya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ada pepatah katakan, angkatan laut atau marinir yang hebat
itu dibentuk oleh karena laut yang ganas, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Jadi laut yang ganas itu akan membentuk menjadi seorang marinir yang kuat. Sehingga tatkala semakin ada ombak yang besar, bahkan semakin lautnya laut yang ganas, semakin itu menjadi penantang yang akan menjadikan mereka menjadi kuat, saudaraku. Makanya tanda orang yang kuat adalah tangguh di tengah krisis. Karena ada banyak orang ketika datang krisis, kesukaran, udah langsung loyo, melempem. Bagaikan tempe, bagaikan kerupuk kena air, gitu saudara. Tapi nggak ada di sini yang ngaku maksudnya. Nggak ada orang di sini, tapi orang yang di luar sana. Ketika ada kesukaran, kena masalah sedikit aja, diingatkan orang lain, tidak digubris orang dan lain sebagainya, sudah melempem dia. Ini orang tanda-tanda orang yang tidak tangguh, tidak kuat ketika datang kesukaran. Makanya hidup ini semua menghadapi kesukaran, tanda orang yang kuat. Dia tetap tangguh sekalipun ada yang menerpa krisis apapun yang datang, kesukaran apapun yang datang, tantangan apapun yang datang. Sama seperti waktu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan 2 macam dasar. Ada yang mendirikan rumahnya di atas batu, ada yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Orang yang mendirikan rumahnya di atas batu adalah orang yang bijaksana di hadapan Tuhan. Orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir itu adalah orang yang bodoh. Karena pasir adalah dasar yang mudah berubah. Ketika datang hujan, banjir, angin melanda, langsung rumah ini rubuh. Makanya kekristenan bisa terlihat dia Kristen yang kuat atau tidak ketika ada datang kesukaran, ketika datang kesulitan, ketika terjadi krisis. Kalau belum ada kesukaran, belum terlihat. Rumahnya bagus, catnya mungkin warna pink, bentuknya bagus, coraknya bagus, dua-dua sama. Tapi rumah yang kuat adalah yang memiliki pondasi yang kuat. Sama halnya sama orang-orang Kristen hari-hari ini. Sama ke gereja, pakai jas, pakai baju baru, pakai baju yang bagus, pakai sepatu. Di sini nggak ada pakai sepatu ya. Semua sama-sama ke gereja. Happy saat di gereja nyanyi, haleluya. It's okay. Lagi-lagi aman-aman, belum ada kesukaran, belum ada krisis, terlihat dia hebat. Seperti terbang memuji Tuhan. Tapi coba tatkala datang ada krisis, ada kesesakan, ada kesukaran datang, ada terpaan datang, menghantam dari atas, menghantam dari samping, menghantam dari bawah, dari berbagai segi, menghantam hidupnya. Masihkah kita tetap kuat memuji, menyembah Tuhan atau tidak, saudaraku? Kelihatan orang Kristen yang kuat atau tidak ketika ada datang kesukaran. Coba lihat kiri kanannya, dia sedang menghadapi kesukaran atau tidak, saudara? Waktu dia menghadapi kesukaran, dia melempem seperti kerupuk. Ketika kena air kecil. Dan ada orang yang kuat, dia selalu optimis dan semangat di tengah krisis. Dia optimis adanya. Masih optimis, saudaraku? Amin. Amin. Karena hari-hari ini pandemik ini membuat orang gak optimis lagi. Udahlah, udah kerjaan juga udah macam-macam. Bahkan juga mau menyelesaikan kuliah gimana gitu kalau yang mahasiswa.
sudah pesimis, udah melihat keadaan bangsa ini, bahkan gak ada semangat lagi, gitu saudaraku. Udah di kerjaan juga gak semangat, gak optimis akan berhasil. Tapi orang yang kuat, dia akan optimis senantiasa, semangat di tengah krisis. Bukan hanya lagi ada banyak uang, dia semangat. Bukan lagi ada banyak kekayaan atau punya jabatan, dia baru optimis, dia semangat. Enggak, saudaraku. Tanda orang yang kuat dalam keadaan krisis, kesukaran, dia tetap optimis dan semangat. Yang percaya katakan amin. Belum dapat calon istri, contoh saudaraku, dia tetap optimis dan semangat di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mungkin ada banyak orang ini di JKI nggak ada, udah pesimis dia, gitu kan. Tapi kita mau menjadi kuat dan pemenang di tengah krisis ini. Yang percaya katakan amin. Jadilah orang-orang kuat. Orang-orang yang kuat akan selalu optimis dan semangat di tengah krisis. Dan juga yang ketiga, di sini dikatakan tetap bertindak dengan baik dan benar di tengah krisis. Tindakan-tindakannya, perbuatannya selalu dengan yang baik, selalu yang excellent dilakukan, dan selalu yang benar di tengah krisis. Dia nggak asal-asalan. Udah ini masa krisis, kerjanya di rumah, gitu saudaraku. Sebentar dia kerja, asal-asalan aja kerjanya, dan lain sebagainya. Tapi orang yang kuat, dia tetap bertindak dengan baik dan benar di tengah krisis sekalipun, di tengah kesukaran. Dia selalu melakukan perbuatan yang baik. Dan orang yang kuat, tanda-tandanya adalah dia bijak mengambil keputusan di tengah krisis. Dia bijak, saudaraku, di tengah krisis ini dia bijak mengambil keputusan. Sehingga keputusan-keputusannya menjadi keputusan-keputusan yang sungguh-sungguh benar-benar dengan bijak diambil. Jadi orang yang kuat adalah dia bijak mengambil keputusan di tengah krisis. Dia ada ketenangan dalam hidupnya. Dia punya pikiran yang panjang, berpikir panjang. Berpikir jernih, saudaraku. Bukan akhirnya terpancing merespon yang salah. Banyak orang hari-hari ini ketika terjadi kesukaran, dia sudah nggak bijak mengambil keputusan. Di tengah krisis, di tengah kesulitan. Contoh saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apalagi anak-anak muda ini. Dalam kesesakan ini belum dapat jodoh. Ya udah bertambah umur, gitu kan saudara. Ya udah dia mengambil keputusan yang salah. Kebijakannya adalah kebijakan yang salah. Dia nggak dengan bijak mengambil keputusan. Jangan dulu yang ini. Ya, dia mengambil keputusan yang salah. Bahkan juga saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mengenai hal pekerjaan juga saudaraku. Ini kan masa krisis sekarang ini. Ya udah apa aja kerjanya, udah di PHK. Makanya banyak orang yang kalau tidak kuat hidupnya, dia dalam pekerjaan pun sudah masalah pekerjaan. Ya udah apa aja pekerjaannya jadilah. Makanya banyak orang yang jadi PSK, jadi pengedar narkoba dan lain sebagainya, karena dia menghadapi krisis keuangan, nggak ada lagi dalam hal pekerjaan. Ya udah dia mengambil keputusan, mengambil tindakan di tengah krisis ini dengan tidak bijaksana. Makanya hari-hari ini jadilah menjadi orang yang kuat, yang percaya katakan amin, supaya kita bisa menang di tengah krisis ini. Akhirnya karena dia di tengah krisis, ya udah korupsi, ambil uang orang, mencuri dan lain sebagainya, berbohong, menipu orang. Ini adalah yang sebenarnya bukan orang yang bijaksana.
Coba kalau kita lihat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita, karena orang yang kuat ini nggak langsung dia lahir jadi kuat saudaraku. Yang percaya katakan amin. Orang kuat itu ada latihannya. Itu butuh pelatihan. Kalau dia mau jadi kuat, saudara lihat siapa tuh yang hebat itu saudaraku, yang ototnya besar. Schwarzenegger itu siapa sih? Arnold. Nah, susah banget yang itu terakhirnya. Arnold itu dia hebat kuat. Itu gak langsung lahir jadi kuat dan hebat. Dia butuh latihan demi latihan. Setiap hari dia latihannya dengan keras. Sehingga dia kuat. Makanya untuk menjadi orang kuat perlu latihan. Siapa yang pernah naik jet roller sini? Jet roller atau roller apa? Iya, roller coaster. Coba tayangkan dulu ini. Ini orang ini kan permainan wahana roller coaster. Itu saya buat jet coaster gitu ya. Siapa yang pernah naik ini, saudara? Roller coaster. Berani, saudara? Ada yang ekspresinya. Saya pernah naik kora-kora, saudaraku. Kora-kora aja. Saya bilang ini sekali seumur hidup. Ada teman saya, dia sok-sok hebatan. Dia mau naik di belakang gitu kan. Supaya terasa dia. Waktu dia di belakang, jeritannya lebih besar dari semua. Wow, berhenti. Kan? Gak bisa berhenti, saudara. Coba orang yang naik roller coaster, coba lihat dulu ekspresinya gimana, saudara. Kelihatan ekspresinya. Ini nanti kalau saudara lihat YouTube orang yang naik roller coaster itu, ini ada yang pingsan, saudara. Anak-anak, bahkan biksu aja bisa itu, saudara. Semua pendeta juga nggak ada gitu kan. Ini yang roller coaster yang ekstrim. Ini yang sebelah sini orang Korea, kayak Korea itu pingsan itu. Begitu, saudara. Saya lihat YouTube-nya, yang ini juga. Udah ekspresi dari orang yang naik roller coaster ini, saudara, itu banyak ekspresinya, ketakutan semua. Karena gak terbiasa. Tapi ada pilot. Coba, nah ini pilot ini. Pilot pesawat tempur Amerika saat naik roller coaster, ekspresinya biasa. Yang lainnya udah kesana, ya. Dia ekspresinya tenang aja kayak duduk di kursi biasa. Karena apa? Sudah terbiasa, terlatih. Waktu dia bawa pesawat tempur aja, baling-balingnya gimana? Sebelum dia bawa pesawat aja, dia pelatihannya juga lebih dari sini. Nah, ini juga pilot jet naik roller coaster, ekspresinya biasa. Coba satu lagi, ini kan nggak nampak yang di belakang. Nah ini, itu di belakangnya itu, saudara, reaksi tentara militer menaiki wahana ekstrim. Ini dia biasa aja, gitu kan? Tapi yang lainnya, ekspresinya udah mau bilang apa, gitu. Mau bilang berhenti nggak bisa berhenti, saudara. Tapi orang yang terlatih, dia ini bisa biasa aja, karena dia sudah terlatih. Orang yang kuat juga, orang yang kuat dan mau mengalami menang di tengah krisis hari-hari ini, ada perlu latihan. Yang percaya katakan amin. Kalau kita seperti jet pilot atau pilot tempur, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada krisis datang, ada badai datang, hal yang ekstrim sekalipun, nyantai, tenang hidupmu. Makanya kalau ada datang masalah, persoalan, bahkan kesukaran, krisis datang, ini sedang melatih hidup kita untuk menjadi kuat. Yang percaya katakan amin.
Hari-hari ini kan kita sedang berdoa untuk gedung gereja ini. Ini sedang melatih kita ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Iman kita. Dan saya percaya kita mau jadi kuat lewat apapun kesulitan yang kita hadapi, kesukaran yang kita hadapi. Itu akan menjadikan kita kuat di dalam Tuhan. Ya, percaya, katakan amin. Kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab, saudaraku. Dia adalah seorang yang kuat dan jadi pemenang, yaitu Daud. Kita tahu Daud ini, dia bisa mengalahkan Goliat. Bukan karena dia nggak pernah terlatih. Kalau kita baca dalam 1 Samuel pasal yang ke-33, apa yang membuat Daud kuat dan menang dalam masa krisis, dalam masa kesukaran, dalam masa kesulitan. Karena bangsa Israel pada waktu itu dalam masa kesukaran, dalam masa kesulitan, intimidasi dari musuh, dari orang Filistin, dan Raja Saul begitu ketakutan yang luar biasa. Tentara-tentara Saul begitu takut dengan luar biasa. Abang-abangnya Daud yang menjadi tentara juga takut semuanya, termasuk rakyat Israel. Dan mereka mengalami masa-masa krisis, masa-masa kesukaran. Tapi kita melihat apa yang membuat Daud kuat dan menang dalam masa krisis. Coba kita buka dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke 31 mulai kita baca. Di sini dikatakan 1 Samuel 17 ayat 31, terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena Goliat. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Di sini dikatakan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Daud itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bisa kuat dan bisa tidak tawar hatinya, karena dia tahu ketika dia menghadapi kesukaran dan menjadi tawar hati, kecil kekuatannya. Artinya firman Tuhan mau mengajarkan, ketika terjadi atau di hadapan kita ada kesulitan, ada kesukaran, ada krisis, maka kita harus memperbesar kekuatan kita. Jangan malah kecil kekuatan kita, saudaraku, di masa-masa kesukaran hari-hari ini. Ini juga mendorong, menguatkan saya. Saya waktu baca firman Tuhan ini benar-benar menguatkan saya. Bahwa tatkala terjadi kesukaran, kesulitan, masa krisis di depan kita, kita sebenarnya harus memperbesar kekuatan kita. Bukan malah kecil, bukan malah ciut. Jadi apa yang dibuat? Apa yang membuat Daud kuat dan menang dalam masa krisis, saudara? Yang pertama, kita mau belajar, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Yang pertama di sini saya pelajari, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang membuat Daud menjadi seorang yang kuat di tengah tantangan, kesukaran, bahkan krisis, adalah dia terlatih menghadapi tantangan yang berat. Sudah terbiasa. Dia terlatih menghadapi tantangan yang sukar, yang berat, yang sulit. Dia sudah hadapi, saudaraku.
Sehingga Daud dia berani, dia katakan, jangan seorang pun menjadi tawar hati karena Goliat. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin. Hanya Daud yang berani, saudaraku. Bahkan dia sudah terbiasa menghadapi tantangan. Dia bukan anak mami, bukan anak seorang yang manja. Bukan gak boleh anak mami ya. Sedikit-sedikit kan anak mami itu sedikit-sedikit ada masalah. Mami. Kalau Daud, dia orang yang terlatih, sudah terbiasa menghadapi tantangan yang berat, yang sukar, yang sulit sekalipun. Dia menghadapi tantangan apapun. Bahkan dia menghadapi hal ini, masalah kesukaran. Kita tahu waktu dia menggembalakan kambing domba, dia di sini dikatakan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada harimau, ada singa, ada beruang datang. Dia halau semua binatang itu. Dia hadapi semuanya itu. Dia sudah terlatih menghadapi, bukan anak yang cengeng. Banyak orang hari-hari ini ketika ada kesukaran, ada kesulitan, udah langsung cengeng, saudaraku. Udah langsung bersumur-sumur mundur dari Tuhan. Itu sebabnya kita perlu melatih, saudaraku, menjadi orang yang memang terlatih menghadapi tantangan-tantangan yang berat. Kalaupun datang pandemik ini, itu sedang melatih kita untuk menghadapi hal-hal yang berat, saudaraku, supaya kita semakin kuat. Ketika ada persoalan apapun, kita sudah kuat. Kita sudah memiliki kekuatan untuk mengalahkan, menaklukkan, bahkan kita akan menjadi pemenang, saudaraku. Yang percaya katakan amin. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat dalam ayat yang ke-34 tadi, di sini dikatakan, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap jenggotnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Sini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Daud ini adalah seorang yang terlatih menghadapi kesukaran, bahkan hal yang berat. Yang percaya katakan amin. Dia seorang yang terlatih, makanya dia kuat. Makanya banyak orang yang sudah kalah ketika menghadapi kesukaran, krisis, itu belum terlatih hidupnya. Makanya perlu, kalau engkau menghadapi hal-hal ini, itu sedang pelatihan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Halo, yang percaya katakan amin. Itu sedang melatih otot-otot kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Caranya bagaimana? Ya jangan jadi orang yang manja. Sedikit-sedikit, wah udahlah, gak mau maju lagi, gak mau hidup lagi. Ada masalah dengan pacarnya, udah menyerah, langsung main ayunan pakai tali di leher, alias bunuh diri. Ini orang yang tidak terlatih menghadapi hal-hal yang sukar. Daud itu, dia adalah orang yang terlatih, saudaraku. Makanya kita jangan menjadi orang yang manja. Menghadapi kesulitan, ada kesukaran pula, bukan malah menghindar, bukan malah menjauh. Maksudnya itu kita harus hadapi, kita harus menang, sama seperti burung Raja Wali. Ketika ada datang badai, justru badai itu yang membawa dia semakin terbang tinggi. Dia manfaati itu bagaikan bagi dia kesempatan bagi dia untuk menjadi terbang tinggi.
Itu juga sebenarnya menjadi bagian kita ketika ada kesukaran, ketika ada masa krisis, bahkan kesulitan yang kita hadapi. Itu bagaikan sesuatu yang membawa kita akan semakin terbang tinggi. Yang percaya katakan amin. Itu bagaikan batu loncatan bagi kita untuk semakin naik. Bahkan jadikan tantangan sebagai latihan, saudaraku. Kalau ada tantangan, kesukaran, jadikan itu sebagai latihan untuk memperkuat kita. Jadi apa yang harus kita lakukan lagi? Tariklah pelajaran dari setiap tantangan yang kita hadapi. Tarik pelajaran yang berharga daripadanya. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang terlatih menghadapi tantangan yang berat, ya jangan jadi orang yang manja. Dan yang kedua, kita harus jadikan tantangan, kesukaran, kesulitan itu menjadi sebagai latihan bagi kita. Yang ketiga, kita tarik pelajaran yang berharga dari setiap kesulitan, masalah, persoalan yang kita hadapi. Halo, yang percaya katakan amin. Hal yang kedua, apa sih yang membuat Daud menjadi kuat di tengah krisis atau di tengah kesukaran? Karena memang semua bangsa Israel menghadapi ketakutan, kesulitan. Itu ternyata Daud ini adalah terlatih mengerjakan tanggung jawab. Dia mengerjakan tanggung jawab kalau kita baca tadi 34-35 itu. Ketika dia dipercayakan menggembalakan kambing domba, 2-3 ekor kambing domba, ayahnya, bukan miliknya, saudaraku, milik ayahnya. Ya ayahnya mau ambil, mau sembelih. Kan ada sekarang anak punya kambing sendiri kan, atau punya apa sendiri, masih dia punya tanggung jawab di situ. Ini punya orang. Tapi dia walaupun punya orang, ketika dipercayakan tanggung jawab, dia kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan tanggung jawab. Dia melakukannya dengan tanggung jawab, dengan baik, saudaraku. Itu yang membuat Daud ini kuat dan bisa mengalami kemenangan di tengah krisis, karena dia mulai melatih dirinya mengerjakan dan melakukan tanggung jawab dengan baik. Bukan asal-asalan dipercayakan tanggung jawab, asal-asalan. Ketika ada dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar, engkau juga nggak akan mampu kalau begitu caranya. Makanya ketika dia terlatih mengerjakan tanggung jawab, mungkin dilihat kecil 2-3 ekor, udahlah. Apalagi ada tantangannya, ada singa, ada beruang, udah kasih aja lari dia. Tapi dia mau belajar. Dia sedang melatih mengerjakan tanggung jawab yang dipercayakan kepada dia. Mengerjakannya dengan baik. Dia jaga benar-benar. Ada beruang, dia hantam beruangnya. Ada singa, dia halau singa itu, dia hantam singa itu. Dia benar-benar mengerjakan, melakukan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh. Itu yang membuat dia mengalami kemenangan dan kuat di dalam masa kesukaran. Kalau saudara nggak melakukan, mengerjakan tanggung jawab dengan benar, engkau tidak akan pernah dipercayakan tanggung jawab yang besar. Karena engkau sepele dengan tanggung jawab yang kecil. Tuhan juga lihat, nggak bakalan bisa dipercayakan tanggung jawab yang besar. Tapi karena Daud, dia terlatih mengerjakan tanggung jawabnya. Walaupun dianggap orang lain, hal kecil, sepele. Terima tamu, sepele. Ngambil kolektan, sepele. Sepertinya asal-asal yang gak penuh tanggung jawab. Datang terlambat. Cuman terima tamu kok. Cuman LCD. Cuman bersih-bersih. Ini kalau dia anggap sepele dengan tanggung jawabnya, bagaimana Tuhan mempercayakan tanggung jawab yang besar? Daud ini, dia terlatih mengerjakan tanggung jawabnya dengan baik. Dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Sehingga Tuhan percayakan dia menggembalakan suatu bangsa yang besar.
pekerjaan yang luar biasa. Karena dia sudah terlatih. Makanya orang-orang waktu menghadapi Goliat, ini bagi dia adalah suatu tanggung jawab yang dia kerjakan selama ini, menjagai dombanya 3 ekor kambing domba. Ketika menghadapi Goliat, ini kan untuk menjagai seluruh bangsa Israel. Jadi bangkit, dia sudah terlatih mengerjakan tanggung jawabnya. Ini kan kadang banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita-kita lah, seringkali anggap sepele dan mengerjakan asal-asalan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Dalam hal pekerjaan, dalam hal pelayanan, dalam hal apapun. Tapi Daud dia terlatih mengerjakan tanggung jawab dengan benar. Di situ kita melihat ada kekuatan yang luar biasa dan kemenangan dialami oleh Daud. Pengangkatan yang dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi bukan ini kan bukan tanggung jawab saya. Itu kan tanggung jawabnya abang-abangku jadi tentara. Biar mereka yang maju. Udah pada takut semua. Gak ada yang kerjakan. Tapi karena memang Daud terlatih mengerjakan tanggung jawab, dia maju. Dia memang mau bertanggung jawab atas seluruh rakyat Israel. Sedangkan 2-3 ekor kambing domba aja dia mau tanggung jawab mengerjakannya. Dan ini juga bagi kita semua. Harus terlatih. Harus mengerjakan tanggung jawab yang dipercayakan bagi kita dengan baik. Itu yang harus kita lakukan. Caranya yaitu jangan asal-asalan. Datang ke gereja asal-asalan. Enggak perlu tanggung jawab menghadap Tuhan. Dengan sembrono. Dengan masih main HP, main apa, udah memuji Tuhan. Contohnya gitu saudaraku. Anggap sepele. Enggak melakukan tanggung jawabnya. Dia pikir kita hanya melakukan kepada pemimpin pujian. Enggak, kita melakukannya kepada Tuhan. Apa yang kau kerjakan itu, firman Tuhan katakan, lakukan itu seperti untuk Tuhan. Dan upahnya dari Tuhan. Supaya kau jangan kecewa. Yang percaya katakan amin. Hari-hari ini saya percaya kita semua akan menjadi orang yang kuat dan mengalami kemenangan di masa krisis ini. Yang percaya katakan amin. Karena kita harus merdeka dari hal ini. Ini adalah bulan kemerdekaan. Dan juga Daud ini terlatih mengerjakan tanggung jawab. Caranya adalah dia nggak cuci tangan. Itu urusanmu, itu tanggung jawab. Dia tidak lepas tanggung jawab kepada orang lain. Dia nggak menyalahkan orang lain, tapi dia kerjakan. Apa yang dia bisa lakukan, kerjakan dengan baik. Apa yang dia bisa perbuat, apa yang dipercayakan tanggung jawab, dia kerjakan dengan baik. Dia nggak cuci tangan, dia nggak menghindar dari tanggung jawab. Jadi, dan yang selanjutnya kita harus menjaga kepercayaan yang dipercayakan kepada kita tanggung jawab itu. Dan hal yang ketiga saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kenapa Daud bisa mengalami kemenangan dan kuat? Yaitu karena dia sudah terbiasa atau terlatih mengalahkan intimidasi. Kalau kita baca ayat yang ke-33 pasal 17 tadi 1 Samuel, di sini dikatakan, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang dia, Goliat itu sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan bahwa Daud ini diintimidasi oleh Saul. Dia berkata, kamu ini kan masih muda, nggak bisa melakukan apa-apa. Kamu ini apa? Sedangkan dia sudah terlatih sejak mudanya jadi prajurit. Jadi kalau orang datang kepada kita, kamu kan gak ada apa-apanya, apa kamu levelmu apa? Udah, langsung terintimidasi. Kamu siapa? Anak siapa kamu? Uangnya piro, gitu kan?
terintimidasi. Tapi Daud dia terlatih, diintimidasi oleh Saul. Bukan hanya Saul yang mengintimidasi dia, kakak-kakaknya juga. Kalau kita baca ayat yang ke berapa dia? 28 kalau nggak salah itu. Di sini dikatakan ayat 28, ketika Elia kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Elia kepada Daud sambil berkata, ini intimidasi. Dia kata, mengapa kau datang? Gitu kan? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Intimidasi itu adalah intimidasi kakak-kakaknya kepada Daud. Tapi Daud sudah terlatih mengalahkan intimidasi. Bahkan Daud lakukan di ayat yang keberapa itu? Ayat yang ke-29, tetapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. Lalu berpalinglah ia daripada kakaknya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Ada intimidasi, ya udah. Dia nggak terintimidasi kata-kata orang itu. Dia pergi ke tempat orang lain. Dia tanya lagi. Baru diceritakan orang lain. Lalu diantar dia kepada Saul. Saul pun mengintimidasi dia. Kamu siapa? Kecil, Goliat itu besar. Baru intimidasi datang dari Goliat juga waktu Daud datang. Lalu Goliat dia bilang, kamu siapa? Kamu akan kuserahkan kepada burung-burung di udara menjadi makanan mereka. Kamu yang kecil diintimidasi terus Daud, saudaraku. Tapi Daud sudah terlatih mengalahkan intimidasi. Dia nggak terintimidasi, tapi dia tetap berani mengalahkan Goliat. Makanya kita semua yang ada di sini, saudaraku, kalau mau jadi kuat dan jadi pemenang, kita harus terlatih mengalahkan intimidasi. Apa intimidasi? Tekanan. Mungkin, berapa duitmu mau beli gereja ini? Gitu kan. 1,6 M. Uangmu berapa? Uangmu piro? Belum ada. Seringkali mengintimidasi. Dan saya percaya kita harus kalahkan intimidasi itu. Kita mau jadi kuat dan jadi pemenang atas krisis, di tengah krisis ini. Yang percaya katakan amin. Coba senggol kiri kanannya. Jadilah kuat dan pemenang di tengah krisis ini. Iya. Yang keempat, saudaraku, ada 5 poin. Udah mau selesai. Masih mau kuat rohaninya dan jadi pemenang harus melatih otot rohani, melatih suka mendengar firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya. Kalau sudah nggak terlatih dengar firman Tuhan, lihat jam, ini udah waktunya mau nonton. Itu orang yang nggak kuat, sedang dilatih. Ya kan? Ini sedang latihan bagi kita. Memuji Tuhan aja udah muak. Kita sedang melatih di muka bumi ini, di surga. Siang malam kita memuji Tuhan. Gak ada malam di sana, siang terus terang. Jadi kapan tidurnya? Gak tahu, nanti kita akan lihat. Kalau mau tidur ya tidur aja gitu kan. Ini sedang kita melatih. Jadi yang ini, saudaraku, yang keempat. Apa yang membuat Daud menjadi seorang yang kuat di tengah krisis dan dia mengalami kemenangan yang luar biasa? Dia terlatih melihat yang positif. Kita lihat, saudaraku, yang dikasih itu dalam peperangan antara Daud dan Goliat. Kita lihat di situ. Kalau Saul lihat dalam peperangan itu, apa yang dia lihat, saudaraku? Apa yang dia lihat? Dia lihat musuh Goliat yang besar. Orang Filistin datang banyak kali.
juga dilihatnya ketakutan. Kalau yang Goliat lihat, saudaraku, apa yang Goliat lihat? Yang dia lihat dirinya besar, musuhnya kecil. Tapi Daud ini, dia terlatih melihat yang positif. Orang lain melihat hal-hal yang kelihatan, tapi dia bisa melihat hal yang tidak kelihatan. Bahwa ada Tuhan yang lebih besar bersama dengan dia. Yang percaya katakan amin. Dia sudah terlatih, Daud ini sudah terlatih melihat hal yang positif. Terjadi kesukaran, kesulitan yang dia hadapi, dia sudah terlatih melihat bahwa ini adalah peluang menjadi batu loncatan bagi dia. Bukan malah dia lihat yang negatif. Banyak orang sekarang kan terlatih hanya melihat yang negatif. Dia lihat situasi krisis hari ini, ya udahlah, memang ini akan saya dipecat. Ya kan? Dia hanya lihat yang negatif, ya udah keluargaku akan hancur, masa depanku sudah begini. Dia hanya lihat, dia melatih penglihatannya hanya negatif, apalagi lihat pendetanya yang banyak kekurangan, dilihat yang negatif aja, hidungnya agak pesek, gitu. Rambutnya agak botak, nggak lihat yang hal yang positif. Mulai latih melihat hal-hal yang positif. Yang percaya katakan amin. Kalau Saul, mereka itu terlatih terus melihat yang negatif. Kami ini kecil, waduh gue lihat besar. Tapi Daud dia terlatih. Makanya waktu dia menggembalakan kambing domba, dia sudah melihat ada penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Ada Immanuel. Ada Tuhan di pihaknya. Jadi dia mau belajar melihat dalam situasi kesukaran, bahkan masa krisis, hal-hal yang positif di dalamnya. Kalau belum dapat suami hari ini, udah walaupun tambah umur, biasanya yang terbaik itu, yang berkualitas itu adalah yang apa saudara? Yang terbaik biasanya mahal harganya. Jadi kalau saat ini sedang ditempah itu, ini pasti orang yang berharga yang akan datang, gitu kan? Gitu. Lihat hal yang positif, bukan lihat negatif. Aduh, aku udah bertambah umurku, nanti bisa melahirkan lagi enggak ya? Udah macam-macam yang negatif. Dia sedang melatih melihat hal yang negatif. Aku sudah diputus pacarku, nggak ada lagi nanti pacarku yang lain, nggak ada lagi laki-laki yang akan datang sama saya, nggak ada lagi perempuan nanti yang mau sama saya. Engkau sedang melihat, sedang melatih hal yang negatif. Coba lihat hal yang positif, diputus pacar yang ini. Berarti dia bukan yang terbaik bagi saya. Tuhan akan sediakan hal yang terbaik. Gitu yang positif. Lalu anak-anak muda yang percaya katakan amin. Banyak orang hanya melihat, melatih hal-hal yang negatif. Kalaupun pekerjaan gak ada hari ini, jangan lihat yang negatifnya. Berarti ada sesuatu yang lebih besar Tuhan siapkan. Lalu yang percaya katakan amin. Makanya waktu Daud menghadapi Goliat, dia tidak hanya melihat Goliat yang besar, tidak hanya melihat yang negatif, dia kecil badannya, nggak punya senjata, banyak kelemahannya. Tapi yang dia lihat, karena dia sudah melatih, ada Tuhan di pihak dia. Yang percaya katakan amin. Ada Tuhan bersama dengan dia. Makanya dia datang kepada Goliat. Engkau mendatangi aku dengan lembing dan pedang, namun aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Karena Tuhanku lebih besar daripada kamu. Dia sedang melatih, melihat hal yang positif, bahwa Tuhan ada bersama dengan dia. Yang percaya katakan amin. Bahkan di masa krisis ini juga, di masa kesukaran ini juga, coba latih cara melihat kita. Lalu percaya katakan amin.
supaya kita kuat dan jadi pemenang. Bagaimana caranya, saudaraku? Ya jangan artinya bergaullah dengan Tuhan, Tuhan yang maha besar. Harus kita membangun pergaulan kita dengan Tuhan. Dan kedua, kita harus melatih, melihat ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, temukan hal positif di antara yang negatif. Jangan hanya melulu yang negatif, lihatnya Maradona. Contoh, saudara. Jangan lihatnya yang negatif aja, lihat Mas Hendra. Coba lihat yang positif di antara yang negatif. Daud, dia terlatih melihat yang positif. Makanya ketika datang masalah, kesukaran, kesulitan, dia lihat ini adalah kesempatan. Dia melihat bahwa ada Tuhan bersama dia yang akan memenangkan pertandingan melawan Goliat. Hal yang kelima terakhir, saudaraku, apa sih yang membuat Daud menjadi seorang yang kuat di tengah kesulitan atau krisis ini? Dia terlatih mengembangkan keahliannya. Apa sih keahliannya? Mungkin kecil, disepelekan orang. Dia mengumban batu itu, dia latih. Dia mungkin kemampuannya itu, mungkin orang anggap apa itu, tapi dia melatih. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia taruh mungkin botol, dia latih. Mungkin udah apa, sampai menurut tafsiran atau pandangan orang, bahwa kecepatan batu yang dilempar oleh Daud itu bagaikan peluru senapan. Cepat, saudaraku. Makanya nggak ada kesempatan bagi Goliat untuk mengelaknya, karena kecepatan batu, ali-alinya tuh kecepatannya luar biasa, tembus. Karena dia terlatih mengembangkan keahliannya. Apa yang dia bisa, dia latih. Mungkin sepele bagi orang lain, dia latih. Sama halnya waktu dia juga hanya bisa main kecapi, dia latih, dia main kecapi, main apapun. Sehingga dia memang terlatih mengembangkan keahliannya. Ketika dia memetik kecapi, lari iblis yang ada pada Saul. Karena dia terlatih mengembangkan apa yang dia punya. Banyak orang talenta, karunia yang dia miliki, enggak dia kembangkan. Dia kubur, dia pikir kecil, malulah. Daud, makanya kita melihat ini talenta, keahliannya, dia latih terus. Saya melihat kenapa Yusuf, kemarin kami ada renungan saat teduh pagi-pagi, kenapa Yusuf bisa menjadi nomor 2, atau memang dia menguasai seluruh dunia atau Mesir, saudaraku. Cuman hanya tahta aja kata Raja Firaun yang menjadi perbedaannya. Semua pengaturan Yusuf yang menguasai. Kenapa hal ini? Karena Yusuf, dia melatih apa yang menjadi keahliannya, talenta, karunia yang Tuhan berikan bagi dia. Dia bisa mengartikan mimpi. Makanya apa talenta, apa karunia, apa yang ada pada tangan kita mungkin kecil. Kalau engkau nggak latih itu, nggak kembangkan itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, nggak bisa membawa engkau mengalami kemenangan. Kalau kita kembangkan talenta karunia yang ada pada kita, itu bisa membawa kita kepada pengangkatan, promosi. Yusuf juga dia kembangkan itu, hubungannya dengan Tuhan, bisa mengartikannya, karena hikmat itu dari Tuhan. Bahwa apa saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa keahlian, bahkan juga hal-hal yang nggak diketahui orang lain pun Tuhan bisa tahu, saudaraku. Makanya kita harus kembangkan apa yang menjadi keahlian kita. Banyak orang yang hanya dikuburkan aja, yang
taunya hanya dia maju. Seperti yang satu talenta punya. Kalau engkau punya karunia, punya talenta, punya keahlian, bagian IT, bagian apa, kembangkan itu. Dan itu bisa membawamu akan semakin naik. Membawamu kemana? Kemenangan kepada kemenangan. Jadi bagaimana caranya kita melakukan itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Kalau kita bisa melihat, di sini dikatakan, ya pertajam setiap bakat yang kau miliki. Jangan kau kubur, engkau tahu komputer, berkembang, latih itu semua. Ini zamannya IT. Jual beli aja udah medsos, udah banyak saya lihat anak-anak Tuhan di sini jual online. Dia sedang melatih. Ya gak apa-apa, apa yang dia punya, latih. Terus yang kedua, berani belajar hal-hal yang baru. Saya aja nggak tahu Zoom kayak mana. Waduh, saya mau ngajar ini. Ada mahasiswa-mahasiswi di Malang. Saya diminta untuk jadi dosen, tapi lewat Zoom. Saya agak bingung gimana, nggak pernah. Tapi memang harus belajar. Saya dikasih materi, akan ngajar mata kuliah mahasiswa-mahasiswi yang ada di Malang melalui Zoom. Memang sekarang ini adalah hal-hal media sosial. Harus terlatih, mempertajam bakat kita. Kalau kita kubur itu nggak ada manfaatnya, nggak akan membawa kita semakin naik dan tidak akan mengalami kemenangan. Tapi ketika kita pertajam, kita mulai dalami, kita mulai kembangkan, maka keahlian, talenta, karunia itu akan membawa kita kepada kemenangan. Yang percaya katakan amin. Yusuf pun begitu. Kalau dia nggak pertajam talenta karunianya, bagaimana dia menjadi raja atau pemimpin? Apa keahlianmu? Apa talentamu? Apa karuniamu? Asah, pertajam. Jangan kubur. Halo, yang percaya katakan amin. Yang ketiga, belajarlah selalu kreatif. Kreatif perlu, saudaraku. Karena kita tahu Tuhan itu sumber hikmat, sumber kreatif. Karena hari-hari ini ada kesempatan-kesempatan. Makanya kreatif. Saya juga belajar bagaimana caranya membuat Zoom, membuat YouTube jadi live atau apa. Saya belajar, saya lihat YouTube, kan udah banyak di situ. Bagaimana begini. Saya mulai belajar, kembangkan. Apalagi kalau mau mengajar lagi harus lewat Zoom. Kalau gaptek juga gak susah. Harus memang belajar selalu melakukan hal-hal yang baru, berani gitu, saudaraku. Karena kadang ada kesempatan kalau kita nggak latih, engkau akan tertinggal, engkau akan terkubur. Orang sudah pentium, bukan pentium lagi ya, apa sekarang? Pentium ya? Dulu kan masih ada Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. Xiaomi udah esteller sekarang gitu ya. Tapi memang perkembangan ini harus kita mulai sesuatu. Iya, harus kreatif. Sama halnya seperti begini. Ada seorang entrepreneur, seorang pengusaha. Dia menjadi orang berhasil. Dia mengirim paket telur ayam, saudaraku, ke Belanda. Saingannya banyak. Dan pengusaha ini, entrepreneur ini, kalau saudara tahu, sudah almarhum dia, Bob Sadino ya? Hah? Iya, Bob Sadino. Dia entrepreneur. Dia kirim paket telur ke Belanda. Kan banyak saingan itu, masa telur dikirim ke Belanda? Pasti di sana juga ada banyak saingan. Tapi Bob Sadino ini dia kreatif. Ketika dia kirim paket telur, ada
ada bonusnya. Dibuatlah biji bunga anggrek di dalamnya. Bonusnya. Karena dia tahu orang Belanda suka bunga. Iya kan? Benar ya? Jadi dia ambil kesempatan ini. Dia kreatif. Dia jual telur. Ada dibuat bonusnya. Yaitu biji atau bibit dari bunga anggrek. Punya dia laris manis. Dia kreatif, saudaraku. Ada banyak hal. Jadi ketika ada kesempatan ini, dia berhasil, dia kembangkan itu. Sehingga dia seorang entrepreneur yang sukses, saudaraku. Yang berhasil. Dia punya ide-ide apalagi. Ada lagi yang buat air minum isi ulang. Kalau terlambat, antar di tempat, sekian harganya, tetap harganya. Dan kalau terlambat 1 atau setengah menit atau 30 detik, akan digandakan. Tapi memang orang sudah banyak mungkin dia beli, dia sengaja terlambat. Supaya dia, oh iya ya percaya. Jadi sama dia dikasih memang double. Jadi ada banyak caranya. Dia kreatif. Makanya anak-anak Tuhan harus kreatif juga. Saya percaya Daud ini juga adalah orang yang terlatih mengembangkan keahliannya. Dia lihat batunya, apa ini batu alih-alih. Kayak main-mainan. Tapi itu yang membawa dia bisa ke promosi yang luar biasa. Keahliannya. Ya bukan, ya memang karena Tuhan sendiri, karena dia memang datang. Tapi dia kembangkan keahliannya. Apalagi kita, apa sih keahlian kita? Kita datang dengan keahlian kita, dengan atas nama Tuhan. Itu dahsyat dan luar biasa. Kalau orang lain datang keahliannya, nggak bersama dengan Tuhan, beda. Halo, yang percaya katakan amin. Dan saya percaya hari-hari ini kita di masa krisis, di tengah kesulitan, kesukaran, kita akan survive. Kita akan menjadi kuat dan menjadi pemenang di tengah krisis ini. Yang percaya katakan amin. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah apa, saudara? Tadi kenapa Daud tetap menjadi kuat? Dia terlatih menghadapi tantangan yang besar. Enggak anak manja, saudara. Jadi kalau ada tantangan, kesukaran, itu bagikan latihan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Dan kita juga, saudaraku, yang kedua, kalau kita melihat Daud ini terlatih mengalahkan intimidasi. Apa intimidasi yang datang dalam hidupmu? Engkau bukan anak orang kaya, engkau masih tidak ada apa-apanya, dan lain sebagainya. Itu bagikan intimidasi dalam hidupmu. Tapi kita harus menang atas intimidasi itu. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Iya, yang ketiga tadi harus terlatih mengerjakan tanggung jawab. Apapun yang dipercayakan tanggung jawab kepada kita kerjakan dengan baik, lakukan dengan baik, bukan asal-asalan, bukan anggap remeh, anggap sepele dengan hal kecil, tapi kerjakan tanggung jawab itu. Yang keempat apa, saudara? Terlatih mengembangkan keahlian. Bukan ya? Melihat yang positif. Lihat hal-hal positif ketika kau menghadapi kesukaran. Oh iya, positifnya ada. Jangan latih dirimu yang negatif, gagal, nggak berhasil terus. Latih diri kita untuk melihat yang positif. Yang kelima, baru terlatih mengembangkan keahlian. Apa yang talentamu, apa karuniamu, apa yang ada padamu di tanganmu, kembangkan itu. Mungkin engkau kecil barangkali, tapi engkau harus kembangkan supaya itu yang membawa engkau kepada promosi dan kepada kemenangan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin.